Sudah. Baik, sidang akan segera dimulai. Majelis hakim di sini memerintahkan untuk seluruh pengunjung sidang agar mematuhi dan juga mentaati tata tertib yang ada di persidangan ini, dan juga dimohon untuk notifikasi handphone diheningkan sementara, dan untuk rekan-rekan media dapat mengambil dokumentasi berupa foto dan juga meliput persidangan. Kami persilakan. Baik, penuntut umum siap? Penasihat hukum siap? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 30 Januari 2026, sidang Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 142-PB-2025-PN Trenggalek atas nama terdakwa Rahman Agung Saputo bin Hirman, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara terdakwa bisa mengambil tempat. Bagaimana kabar saudara terdakwa? Apakah baik, sehat jasmani rohani? Apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Sesuai dengan berkas perkara yang kami terima dari pemeriksaan pertama kali saudara terdakwa, di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas saudara. Ya, apakah saudara sudah siap? Nama lengkap Rahman Agung Saputro bin Hirman, benar? Umur 19 tahun, benar? Lahir 2 Maret 2006, benar? Agama Islam, benar? Pekerjaan terakhir mahasiswa, benar? Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah dibaca? Sudah ditandatangani? Apakah dalam persidangan kali ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Bisa diserahkan dulu surat kuasanya. Apakah jaksa penuntut umum ingin memeriksa surat kuasanya? Cukup. Apakah penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap. Baik, silakan dibacakan. Ini badan dan kebenaran berdasarkan keterangan Elsa surat dakwaan nomor registrasi perkara BBN 55 dari PDAL dari PDAL 2 dari 12 dari 2025 dengan studi dalil bahwa terdakwa Rahman Agung Saputro bin Hirman bersama anak Nur Rohman bin Cahyono, Ahmad Faiz Toga Zakaria alias BJ, Fajar Setianani Budi, Muhammad Musa dan Muhammad Ibnu Iyas Zakaria pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu 2 Oktober 2025 bertempat di tepi jalan raya depan Harmoni lapangan Desa Wadarjo, Alam Desa Wadarjo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan secara pengeroyokan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 dalam KUHP, dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 371 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 dalam KUHP. Cukup. Baik, terdakwa apakah sudah paham dengan isi surat dakwaan yang telah dibacakan
saudara terdakwa ini memiliki hak perlawanan. Maka dari itu silakan berkonsultasi dulu dengan penasihat hukum. Bagaimana saudara terdakwa hasil dari konsultasinya? Apakah ada perlawanan dari terdakwa? Tidak ada. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara mengakui seluruh isi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, saya mengakui dakwaan. Baik. Karena saudara terdakwa telah mengakui dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dikenakan pada KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka pemeriksaan ini akan dialihkan langsung ke acara singkat. Jadi nanti pemeriksaan saudara ini akan diperiksa bukan lagi dengan majelis hakim tapi dengan hakim tunggal. Nah, maka dari itu saya menunjuk hakim anggota 2 untuk melanjutkan persidangan. Sidang diskors terlebih dahulu untuk pergantian posisi majelis. Baik, sidang saya ambil alih, skor saya cabut dan sidang dilanjutkan. Agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Kami sudah siap dengan alat bukti dan saksi yang sudah menghadirkan. Jika saksi sudah hadir, maka terdakwa maju ke depan dan duduk di samping penasihat hukumnya. Lalu saudara saksi untuk maju ke tempat duduk. Saya maju untuk memberikan identitasnya ya. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama Muhammad Rio Abdul M. Tempat tanggal lahir Trenggalek 12 Oktober 2003. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Tugu RT 4 RW 2 Trenggalek. Status mahasiswa, pekerjaan mahasiswa. Benar? Ya, apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Ada. Saudara bersedia disumpah? Sedia. Kalau bersedia, maju ke depan, ikutilah kalau sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Silakan. Selanjutnya
kejadian kali ini saksi merupakan salah satu korban pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara terdakwa, dan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan barang bukti yang nanti akan kami tunjukkan. Cukup ya? Selanjutnya silakan penasihat hukum untuk memberikan pernyataan pembuka. Baik, Yang Mulia, dengan pembuktian ini saya dan juga terdakwa akan mendengarkan kesaksian dari saksi dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya penuntut umum untuk ditunjukkan barang buktinya. Baik, terima kasih yang mulia. Barang bukti dalam perkara ini adalah yang pertama ada 1 buah patahan gitar berwarna coklat tua. Yang kedua ada 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Salvador. Selanjutnya 1 potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Sidewalk. Selanjutnya 1 potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Attach. Selanjutnya 3 buah serpihan pecahan helm. Selanjutnya 1 potong hoodie hitam bertuliskan kawasan Bal Bintang. Selanjutnya 1 potong celana panjang warna hitam. 1 unit motor vario warna hitam dengan nomor polisi AG 2413 GBP. Selanjutnya 1 potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan Resistance Eastern Society di bagian pojok atas kiri hoodie dan di bagian belakang hoodie. Dan yang terakhir 1 potong celana pendek sobek warna biru muda. Baik, selanjutnya saya persilakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi benar bernama Luis? Benar. Benar ya. Saudara saksi apakah sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Saudara saksi ada di waktu kejadian pengeroyokan tersebut? Ada. Ada. Apa yang dilakukan saudara saksi pada saat itu? Saat itu saya sedang duduk Duduk di mana? di pinggir sungai. Di pinggir sungai ya. Iya. Bersama siapa? Saya bersama teman saya. Bersama teman. Iya. Lalu saudara saksi, apa yang terjadi dengan saudara saksi pada saat itu? Saat itu tiba-tiba terdakwa ini memukul saya, naik motor turun di situ memukul saya. Memukul begitu? Iya. Waktu itu saudara terdakwa sendiri atau bersama temannya atau bagaimana? Saat itu terdakwa ini berboncengan dengan temannya. Berarti tidak sendiri ya? Iya. Memukulnya menggunakan apa? Kalau salah itu dengan gitar. Gitar. Iya. Apakah benar gitar dalam barang bukti ini? Oh iya benar itu. Benar, menggunakan ini ya. Lalu di sini juga ditulis bahwa saudara saksi terdapat luka di bagian kepala. Apakah benar? Iya benar. Ini ada bekasnya. Luka itu disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Iya benar. Benar ya? Benar. Dilakukan oleh terdakwa ya. Benar. Cukup ya mulia. Oke, jika sudah cukup, selanjutnya saya persilakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi polisi, Iya. saudara benar saudara saksi ini dikeroyok oleh terdakwa? Benar. Dibukuli. Dibukuli. Iya. Apakah saudara terdakwa ini pernah meminta maaf kepada saksi? Belum pernah. Tetapi dalam hal ini apakah saudara saksi sudah memaafkan kedua terdakwa? Sebenarnya saya nggak mau memaafkan, tetapi ya karena saya negatif akhirnya saya maafkan terdakwa. Sudah benar. Oke, jika sudah maka saya akan bertanya. Tadi kan saudara bilang kalau dipukulnya itu pakai gitar. Nah itu dipukulnya seperti apa? Boleh dicontohkan? Ya di bukunya tiba-tiba terdakwa ini turun dari motor terus tiba-tiba gitarnya ini disambarkan ke kepala saya. Pada saat itu saudara sempat melarikan diri nggak? Melakukan perlawanan? Iya saya awalnya itu menangis. Jadi menangis setelah itu tapi memukul lagi dan kena kepala saya ini. Oke, baik, keterangan saksi cukup ya. Oke, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Sekarang saudara saksi dapat duduk kembali ke tempat duduknya dan terdakwa bisa duduk kembali ke depan. Oke, terima kasih Bu. Ini satu lagi. Oh iya. Oke, terdakwa, benar ya yang sudah dikatakan oleh saudara saksi? Benar. Karena saksi sudah selesai, maka sidang hari ini telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa yang akan dilanjutkan pada pekan depan ya. Oleh karena itu, sidang dilanjutkan pada tanggal 20 Februari 2026. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 20 Februari 2026
Baik, saudara penuntut umum, apakah sudah siap? Saudara penasihat hukum sudah siap? Baik. Baiklah, sidang pengadilan negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan singkat dengan nomor register perkara 142/BP/2025/PNTRK atas nama terdakwa Rahman Agung Saputro bin Herman pada hari ini Jumat 6 Februari 2026 dengan agenda pemeriksaan terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa ini dalam keadaan sehat? Baik. Baiklah terdakwa, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa pada hari ini? Baiklah, karena saudara telah bersedia untuk diperiksa hari ini, kami persilahkan kepada penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Apa yang terdakwa lakukan kepada korban? Saya memukul kepalanya dengan kita. Alasannya kenapa? Kenapa kok melakukan pemukulan tersebut kepada korban? Karena di situ saya marah, karena saya sudah diejek ya Allah, belir juga. Terdakwa itu memang sengaja berarti ya? Sengaja, karena di situ saya emosi dan saya kehilangan diri. Cukup? Baik. Silahkan dari penasihat hukum untuk memberikan pertanyaannya kepada saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia. Apa pekerjaan saudara sekarang? Saya sekarang kerjanya proyekan. Setelah kejadian ini, apakah saudara menyesal? Masih ada dendam? Tidak ada. Tidak ada ya? Menyesal ya? Sudah minta maaf? Sudah. Mungkin cukup yang mulia. Jadi sudah. Baiklah saudara terdakwa. Saudara terdakwa ini apakah mengikuti organisasi pencaksilat? Minggu yang mulia. Oh, mengikuti apa? Pada Nusa. Sejak kapan saudara mengikuti organisasi Maksudnusa ini? Dari tahun 2019. Lalu kegiatan apa yang dilakukan di organisasi tersebut? Saya hanya latihan rutin sendiri. Latihan rutin saja. Lalu kenapa saudara ini kok tiba-tiba memukul si korban ini tadi? Saya tidak tiba-tiba, karena di situ ketika saya di sungai itu, mereka ini menolak saya, jadi dari nah di situ memuncak amarah saya. Nah sampai tidak sadar saya memotongkan dengan saya ke kepalanya. Begitu. Baik. Karena saudara tadi bilangnya sudah meminta maaf ya. Baik. Saudara terdakwa, karena saudara saat ini adalah sedang diperiksa, maka saudara harus memberikan keterangannya dengan jujur. Tidak boleh ada kebohongan sedikitpun. Gitu ya. Baik. Karena pemeriksaan terdakwa sudah selesai, silahkan dari penuntut umum untuk memberikan closing statementnya. Terkait yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertulis di surat dakwaan dan dalam bukti yang ada. Gitu ya. Baik. Silahkan dari penasihat hukum untuk memberikan closing statement. Tadi terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan sudah menyesali perbuatannya. Baik, sudah cukup. Baiklah, saudara terdakwa, pemeriksaan saudara telah selesai hari ini. Lalu selanjutnya, pada sidang selanjutnya agendanya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Mungkin pekan depan. Pekan depan. Baiklah, kami akan beri waktu 7 hari dari sekarang untuk mempersiapkan tuntutannya. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. 7 hari dari tanggal 13. Baik, tanggal 13 ya. Oke. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka
maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 13 Februari 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan. Kepada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan dan juga silakan kepada penuntut umum untuk hadir dan membawa terdakwa saat persidangan selanjutnya, dan juga penasihat hukum silakan untuk hadir juga. Baik, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 142/PB/2025/PN atas nama terdakwa Rahmat Agung Saputra bin Herman pada hari ini Jumat 13 Februari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum ya. Saudara terdakwa sehat? Sehat ya. Saudara penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Baik, silakan dibacakan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat tuntutan nomor registrasi perkara 142/PB/2025/PN Trenggalek. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Agung Saputra bin Herman bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP Jo, pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahmat Agung Saputra bin Herman dengan pidana penjara selama 7 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dipulangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Salvador dikembalikan kepada saksi korban Rabiul Freddy Putro. 1 potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Sidewalk dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Iqbal Al-Saudi. 1 potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Tatash dikembalikan kepada saksi korban Abu Bambang. 3 buah serpihan pecahan helm, 1 buah patahan gitar berwarna coklat tua, 1 potong hoodie hitam bertuliskan Kawasan Para Bintang, 1 potong celana panjang warna hitam, 1 potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan Resistance Eastern Society di bagian pojok atas kiri hoodie dan di bagian belakang hoodie, 1 potong celana pendek
disobek warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit motor Vario warna hitam nomor polisi AG 2413 YBP dikembalikan kepada anak saksi Nur Rohman Dwi Cahyono bin Wardisu Priyatna. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Jumat 30 Januari 2026 dan saat penuntut umum. Baik, saudara terdakwa sudah mengerti isi tuntutan yang dibacakan penuntut umum? Mengerti ya? Saudara terdakwa menerima tuntutannya atau akan mengajukan pembelaan tertulis secara lisan maupun tertulis? Silakan bisa didiskusikan dengan penasihat hukum terlebih dahulu. Silakan. Bagaimana saudara terdakwa? Saya menerima tuntutan tersebut yang mulia. Menerima ya? Penasihat hukum? Baik. Karena terdakwa menerima tuntutan dan dikarenakan tidak ada pembelaan dari terdakwa, maka sidang hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum sudah selesai. Penuntut umum cukup? Penasihat hukum? Maka untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan pada pekan depan ya. Karena itu sidang dilanjutkan pada tanggal berapa? 20. Baik. 20 Februari. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan tanggal 20 Februari 2026 hari Jumat. Kepada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan dan akan didatangkan kembali ke persidangan oleh penuntut umum pekan depan. Penasihat hukum juga diharapkan datang ya. Baik. Maka dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 142/PIB/2025/PNTRK atas nama terdakwa Rahman Agung Saputro bin Herman pada hari ini Jumat tanggal 20 Februari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa silakan maju. Agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan ya. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Silakan. Baik, setelah ini yaitu pembacaan putusan diperintahkan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat
Putusan nomor 142/B/2025/PNTRK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Dengan nama lengkap Rahman Agung Saputra bin Hirman, tempat lahir Trenggalek, umur atau tanggal lahir 19 tahun dari 2 Juli 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dilakukan di muka umum dan meresahkan masyarakat, dan belum ada perdamaian di antara terdakwa dan korban. Dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki dirinya. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 262 pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Rahman Agung Saputra bin Hirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan atau di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Salvador yang dikembalikan kepada saksi Regi Ferry Putra bin Bibit Asroring S. 1 potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Sidewalk dikembalikan kepada anak saksi Muhammad Iqbal A'lasauki bin Istamar melalui orang tua atau walinya. 1 potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Tatas dikembalikan kepada anak saksi Abu Bambang bin Sujai melalui orang tua. 1 potong hoodie hitam bertuliskan kaos Sempara Bintang. 1 potong celana panjang warna hitam. 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AG 2413 YBB dikembalikan kepada anak saksi Nur Rahman bin Cahyono Bidwadi Supriyatno melalui orang tua atau walinya. 1 potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan Resistance Eastern Society di bagian pojok atas kiri hoodie dan di bagian belakang hoodie. 1 potong celana pendek sobek warna biru muda dikembalikan kepada terdakwa. 3 buah serpihan pecahan helm, 1 buah katahan gitar berwarna coklat tua yang dibusukkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 dan demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Trenggalek pada hari Jumat 20 Februari 2026 oleh hakim. Saudara terdakwa apakah mengerti dari isi putusan tersebut? Mengerti, yang mulia. Dan dari putusan tersebut apakah saudara dalam persidangan ini saudara itu mempunyai hak untuk menolak menerima putusan atau mempelajari putusan tersebut sambil dipikir-pikir atau meminta penangguhan pelaksanaan putusan atau mengajukan gerasi? Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya menerima. Kepada jaksa penuntut umum bagaimana? Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan nomor registrasi perkara 142/PB/2025/PNTRK atas nama terdakwa Rahman Agung Saputra bin Hirman pada hari ini Jumat 20 Februari 2026 dengan ini dinyatakan ditutup.
Gimana perasaannya? Hah? Kan lebih tegang gitu kan daripada di Iya. Iya. masih panas emang. Coba saling mengomentari dong kalian. Gimana kira-kira? Kan tadi saling memperhatikan masing-masing. Untuk posisi hakim ya. Kalau yang lainnya nggak perlu dikomentarin. Untuk posisi hakim, kan kalian bergantian jadi hakim. Coba saling komentar. Yang terakhir dari yang terakhir dulu lah si Nuna ya. Iya. Nah, coba ada komentar nggak kalian dengan Nuna? Apa yang kurang mungkin atau kayaknya Nuna tadi ada yang lupa atau mungkin kayaknya ini kelebihan. Ada nggak? Muis coba Muis ada nggak? Kita juga waktu bacaan putusan yang di akhir ini kan masih jadi hakim tunggal yang tadi ditetapkan oleh majelis hakim, yaitu jadi majelis hakim atau sebenarnya memang majelis hakim